morning second grade. How are you this morning, students? I hope all of you are fine and full of spirit to follow the lesson again. And now, before we start our lessons, it's better we begin with saying good morning. Good morning to you, and to you. Good morning to you, and to you. Good morning, students, how are you today? I'm fine. Good morning, students, how are you today? I'm fine. Good morning, students. Good morning, students. Good morning, students, how are you today? I'm fine. Okay, very good. And now, let's pray together. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to study. Please open our heart and our mind to receive the lesson well. Bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amen. Oke anak-anak, hari ini kita kembali belajar buku temanya. Kita hari ini tema terakhir untuk buku tema 4, subtema 3. Jadi hari ini kita belajar buku tema 4, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Besok kita sudah masuk buku tema 4, subtema 4, pembelajaran pertama. Jadi belajar di rumah, jika ada yang belum paham materinya, langsung ditanya sama Miss Nopi. Oke anak-anak Miss, selamat belajar, tonton video pembelajaran dari awal hingga akhir. Semangat! Nah anak-anak Miss, dengarkan teks yang akan Miss bacakan. Dayu dan teman-teman bermain di taman yang ada di pinggir jalan raya. Mereka mengamati setiap kendaraan bermotor yang lewat. Kendaraan bermotor mengeluarkan asap. Asap kendaraan bermotor menyebabkan polusi udara. Mari dengarkan teks yang akan Miss bacakan ini. Asap menyebabkan polusi udara. Hiruk pikuk kendaraan di jalan raya layak diperhatikan. Banyak kendaraan yang tidak ramah lingkungan. Banyak kendaraan yang mengeluarkan bunyi klakson terlalu kuat. Bunyi yang terlalu kuat mengganggu alat pendengaran. Beberapa kendaraan juga mengeluarkan asap terlalu banyak. Asap menimbulkan polusi udara. Polusi udara tidak baik untuk kesehatan. Kita dapat terkena ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. ISPA dapat menyebabkan kematian. Nah anak-anak, tahukah kalian isi bacaan tersebut? Isi bacaan tersebut membahas tentang polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor. Jadi asap kendaraan bermotor itu menyebabkan polusi udara. Sekarang coba amati gambar suasana jalan raya berikut. Kira-kira informasi apa yang dapat kamu peroleh dari gambar di samping? Coba dilihat nak, informasi dari gambar di samping menunjukkan jalan raya terdapat kendaraan bermotor yang mengeluarkan asap polusi udara. Jalan raya bukanlah tempat yang aman dan nyaman untuk bermain. Jadi kamu jangan bermain di jalan raya. Selanjutnya, model kendaraan bermotor dapat dibuat menjadi bentuk kerajinan. Coba kamu amati gambar berikut ini. Model gambar di atas dapat dibuat dengan menggunakan bahan lunak. Bahan lunak misalnya plastisin atau tanah liat juga boleh ya nak. Mari kita amati gambar di bawah ini. Ini adalah gambar plastisin. Tahukah kamu bagaimana cara membuatnya? Apa saja bahan dan alat yang diperlukan? Membentuk dengan plastisin. Alat dan bahannya ada pisau cutter, plastisin secukupnya, gambar model yang ingin kamu bentuk. Langkah-langkahnya, siapkan gambar model yang ingin dibentuk terlebih dahulu. Gambar yang dibentuk itu misalnya gambar mobil, sepeda motor, lokomotif kereta api, atau gambar lainnya yang kamu sukai. Kemudian kamu potong plastisin sesuai warna dan ukuran yang kamu inginkan. Setelah itu bentuklah plastisin sesuai bentuk yang diinginkan. Misalnya saja bentuk mobil, sepeda motor, kendaraan, atau model lainnya. Setelah itu kamu haluskan dan kamu ratakan dengan baik sesuai dengan model yang sebenarnya.
Hasil kerajinan tadi itu siap untuk kamu pajang. Ini adalah langkah membentuk dengan plastisin. Bisa ya anak-anak Miss? Selanjutnya mari kita amati kendaraan bermotor atau benda-benda yang ada di sekitarmu. Cobalah kamu buat kerajinan dari plastisin sesuai dengan model yang kamu pilih. Misalnya kamu ingin membuat model mobil dari plastisin. Kamu bisa lakukan seperti gambar, kamu tekan-tekan, kemudian kamu bentuk sesuai dengan modelnya. Amati kembali bentuk gambar berikut ini. Ini ada model lokomotif kereta api. Bagian model lokomotif kereta api itu berbentuk kubus di belakangnya ya nak. Nah, dari plastisin kita juga dapat membentuk balok. Kubus dan balok merupakan contoh bangun ruang. Sekarang coba kamu lihat benda-benda apa saja yang berbentuk kubus atau balok yang ada di sekitarmu. Misalnya ada dadu. Bentuk dadu adalah kubus. Benda yang kedua kira-kira apa nak? Rubik. Pernah kamu bermain rubik seperti ini? Nah, bentuk rubik juga adalah kubus. Selanjutnya kotak kado. Bentuk kotak kado juga kubus. Selanjutnya akuarium. Akuarium berbentuk balok. Selanjutnya lemari. Lemari itu juga berbentuk balok. Selanjutnya ada bendanya kardus. Kardus pada gambar itu berbentuk balok. Jadi ini adalah beberapa contoh yang berbentuk kubus dan balok. Selanjutnya, Dayu dan teman-teman bermain di halaman sekolah. Kebersihan lingkungan harus diperhatikan sebelum bermain. Coba dengarkan teks yang akan Miss bacakan. Teman-teman, sebelum bermain, mari kita bersihkan dulu tempat ini. Setuju, daun-daun ini harus kita bersihkan. Sampah dedaunan harus dikumpul karena bisa diolah menjadi pupuk kompos. Setuju. Nah, ini adalah teks percakapannya. Kemudian mari kita jawab pertanyaan sesuai dengan isi teks percakapan tadi yang telah Miss bacakan. Kita mulai dari nomor 1. Apa isi percakapan Dayu dan teman-teman? Isi percakapan Dayu dan teman-teman adalah mereka akan membersihkan tempat bermain terlebih dahulu sebelum memulai permainan. Nomor 2. Kegiatan apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman sebelum bermain? Kegiatan yang akan dilakukan adalah membersihkan tempat bermain dengan mengumpulkan daun-daun yang berserakan. Nomor 3. Mengapa kegiatan itu harus dilakukan? Kegiatan itu harus dilakukan supaya tempat bermain menjadi bersih dan nyaman untuk kamu bermain. Nomor 4. Apakah kamu setuju dengan kegiatan Dayu dan teman-teman? Pastinya iya, saya setuju. 5. Dapat diolah menjadi apakah sampah dedaunan yang telah dikumpulkan nanti? Jawabannya, sampah dedaunan yang dikumpulkan dapat diolah menjadi pupuk kompos. Mari kita cari kata pada tabel berikut ini sesuai dengan makna katanya. Coba dilihat. 1. Pupuk campuran dari daun dan kotoran hewan yang telah membusuk itu disebut apa nak? Kompos. Bagian tumbuhan yang indah berwarna cerah itu disebut juga dengan bunga. 3. Bagian tumbuhan yang berhelai-helai melekat pada ranting pohon itu disebut juga dengan apa anak-anak bagian tumbuhan? Daun. Dia ada di rantingnya nak. Nah anak-anak Miss, sikap yang harus kamu miliki agar terwujud persatuan dalam bermain ialah yang pertama, kamu harus menjaga kekompakan dengan timmu. Yang kedua, saling mendukung.
Yang ketiga, tidak menang sendiri. Yang keempat, mau bekerja sama. Selanjutnya, tidak mengejek kesalahan teman. Dan yang terakhir, mengikuti aturan permainan. Bisa ya, Nak? Nah, anak-anak Miss, Dayu dan teman-teman menunjukkan kebersamaan dalam bermain. Kebersamaan itu merupakan contoh persatuan. Apa manfaat persatuan ketika bermain, anak-anak? Apa pula akibat yang kamu peroleh jika tidak bersatu ketika bermain? Ini ada manfaat dan akibat jika tidak bersatu dalam permainan. Kita mulai dari manfaatnya. Permainan menjadi menyenangkan, persahabatan menjadi lebih erat, tidak terjadi pertengkaran, membuat kita disukai teman, dan kemudian dapat menumbuhkan kekompakan. Itu manfaat dari persatuan. Kemudian apa akibat jika tidak bersatu dalam bermain? Maka jawabannya adalah permainan menjadi tidak menyenangkan, akan terjadi pertengkaran, akan menyakiti hati teman. Kemudian yang terakhir adalah tidak akan tercipta kekompakan. Jadi kalian akan terus bertengkar. Kemudian coba kita amati gambar di bawah ini dengan teliti. Informasi apa saja yang bisa kamu peroleh dari kegiatan seperti gambar tersebut? Ini ada gambar Dayu sedang mencuci tangan, menyikat gigi, dan sedang mandi. Ini adalah cara untuk menjaga kesehatan badan. Kesehatan badan harus selalu dijaga. Mencuci tangan harus selalu dilakukan sebelum dan sesudah makan atau setelah selesai bermain. Kebersihan gigi juga harus dijaga dengan cara menggosoknya setiap hari secara teratur. Selain itu, kebersihan badan harus dijaga dengan cara mandi setiap hari secara teratur. Ini adalah cara untuk menjaga kesehatan tubuh kita agar tidak terkena virus atau kotoran. Mari kita amati gambar di bawah ini. Ini ada gambar sabun dan ada gambar spons. Gambar sabun dan spons itu berbentuk balok. Balok merupakan contoh bangun ruang. Tahukah kamu anak-anak Miss bentuk bangun-bangun ruang yang lain? Nanti akan Miss kasih contohnya. Bangun ruang itu mempunyai rusuk, sisi, dan titik sudut. Tahukah kamu di mana letak rusuk, sisi, dan titik sudut? Coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah sebuah gambar yang berupa gambar kubus. Kira-kira kubus itu memiliki sisi sebanyak berapa, Nak? Ada 6 buah atau 3 pasang. Nah, selanjutnya mari kita hitung titik sudutnya. Ada berapa? Jumlah titik sudut kubus itu ada 8 buah. Ingat ya, Nak, jumlah titik sudut untuk kubus ada 8 buah. Selanjutnya mari kita cari rusuknya. Ada berapa rusuk pada bangun kubus? Coba dilihat, itu ada rusuk-rusuknya. Maka jumlah rusuk pada bangun ruang kubus ada 12 buah. Sekarang coba kita cari banyak rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang berikut ini. Ini ada kubus. Tadi kira-kira banyak rusuknya berapa, Nak? Tadi ada 12. Banyak sisinya ada 6. Banyak titik sudutnya ada 8. Balok. Coba hitung banyak rusuknya, Nak. Ada 12. Sisinya berapa, Nak? Coba dihitung, ada 6. Banyak titik sudut pada bangun ruang balok adalah 8 buah. Selanjutnya prisma segi 4. Banyak rusuknya ada 12 buah. Banyak sisinya ada 6. Banyak titik sudutnya ada 8. Selanjutnya gambar prisma segitiga. Ini adalah contoh bangun ruang yang lain. Banyak rusuknya ada 9, banyak sisinya ada 5, dan titik sudutnya ada 6. Selanjutnya gambar prisma segitiga.
Banyak rusuknya ada 9 buah, banyak sisi prisma segitiga ada 5, dan banyak titik sudutnya ada 6 buah. Sudah paham anak-anak Miss? Selanjutnya mari kembali kita latihan soal lagi ya nak. Kita cari rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun prisma segitiga. Banyak rusuknya ada 9 buah, banyak sisinya ada 5 buah, banyak titik sudutnya ada 6. Gambar kedua adalah gambar berbentuk prisma segi 5. Banyak rusuknya ada 15, banyak sisinya ada 7, banyak titik sudut prisma segi 5 ada 10. Selanjutnya mari kita hitung 5 segi 4. Banyak rusuknya ada 8, banyak sisinya ada 5, banyak titik sudutnya juga ada 5. Gambar keempat adalah gambar 5 segitiga. Rusuknya ada 6, banyak sisi 5 segitiga ada 4, banyak titik sudut pada 5 segitiga juga ada 4. Akhir nomor 5 ada gambar 5 segi 5. Banyak rusuknya ada 10, banyak sisinya ada 6, titik sudut limasnya ada 6. Nah anak-anak Miss, sudah kamu tonton kan video pembelajaran hari ini? Jika ada yang belum paham, boleh langsung ditanya sama Miss Nopi. Ingat untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh dengan rajin mandi, mencuci tangan, dan gunakan masker jika berpergian. Bisa anak-anak Miss, tugas perlombaan untuk hari guru juga masih Miss tunggu sampai hari Sabtu ini. Semangat anak-anak Miss. Okay, to close our study for today, let's sing goodbye, goodbye. Goodbye, 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 goodbye students. See you, see you, see you, see you, see you, see you students. Let's pray together. Thank you God for your blessing until this time. Now we have finished our lessons and we want to continue our activities again. Please bless us, bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amen. Oke anak-anak, semangat ya dan selamat belajar, dikerjakan tugas yang Miss berikan. See you and goodbye.